Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga keselamatan, kebaikan, keberkahan selalu diberikan Allah kepada kalian semuanya. Oke, kita akan melanjutkan materi SKI yang telah lalu. Kita akan melanjutkan dakwah Rasulullah di Mekah. Pada kesempatan pagi ini kita akan membahas mengenai respon dakwah Rasulullah di Mekah. Bagaimana respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW? Tentu anak-anakku semua telah ketahui bahwasanya sebagian besar orang-orang Mekah itu menolak terhadap ajakan Rasulullah untuk menerima Islam. Mereka menolak kehadiran agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad. Mereka menganggap agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah adalah ajaran baru yang bertolak belakang dari ajaran nenek moyang mereka. Itu yang mereka anggap. Padahal kita ketahui bersama bahwasanya ajaran yang dibawa Nabi Muhammad itu serupa dengan ajaran nenek moyang mereka dahulu, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Oke, anak-anakku semuanya, ketika mereka menolak kehadiran agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad, mereka menganggap dakwah yang dilakukan Rasulullah itu menjadi sebuah problem, sebuah permasalahan. Karena mereka takut akan banyaknya orang-orang Mekah yang akan mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah ini. Sehingga para pembesar-pembesar Quraisy, para pembesar-pembesar Mekah berusaha keras untuk menghentikan dakwah ini. Kita ketahui bahwasanya Rasulullah itu diasuh oleh pamannya ketika beliau masih kecil, yaitu Abu Thalib. Ketika usia 6 tahun, kita ketahui Rasulullah sudah meninggal orang tuanya, baik ayah maupun ibunya. Kemudian diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib, yang ketika mengasuh Rasulullah 2 tahun, kemudian meninggal. Selanjutnya pengasuhan Rasulullah diberikan kepada pamannya, yaitu Abu Thalib. Nah, sampai Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Abu Thalib ini masih hidup. Sehingga ketika Rasulullah melakukan dakwah, orang-orang Quraisy ini menyuruh atau membujuk paman Rasulullah ini, yaitu Abu Thalib, untuk menghentikan dakwah Rasulullah. Kemudian pamannya ini pun menindaklanjuti apa yang diminta oleh para pembesar-pembesar Quraisy atau pembesar-pembesar Mekah ini. Alhasil ketika sudah terjadi pembicaraan antara Rasulullah dan pamannya ini, dengan tegas Rasulullah menjawab, "Wahai pamanku, seandainya matahari diletakkan di tangan kananku dan rembulan diletakkan di tangan kiriku, niscaya aku tidak akan menghentikan dakwahku sampai Allah memenangkan dakwahku atau aku hancur di dalamnya." Itulah keteguhan tekad Rasulullah. Kemudian ketika paman Nabi, yaitu Abu Thalib ini membujuk Rasulullah seperti itu, ditolak atau tidak disetujui oleh Rasulullah, para pemimpin Quraisy ini pun kemudian melakukan tawaran lagi kepada paman Abu Thalib. "Wahai Abu Thalib, kamu tuh sudah tua. Serahkan Muhammad pada kami. Akan kami ganti dengan pemuda yang tampan, yaitu yang bernama Amr bin Walid. Gantikan Muhammad, kuberikan Amr padamu." Dan ini pun dengan tegas ditolak oleh paman Rasulullah, Abu Thalib. Dia tidak mau. Selanjutnya, karena sudah emosi gitu ya, Abu Jahal dan Abu Sufyan pun kemudian mengancam paman Nabi, yaitu Abu Thalib, supaya melepaskan hubungan dengan Rasulullah sendiri atau menghentikan dakwah Rasulullah.
Nah, tapi dengan tegas pun Abu Thalib menjawab, silahkan berbuat sesuka kalian, aku tidak takut pada kalian. Nah, seperti itu. Makanya paman Rasulullah ini menjadi salah satu orang yang berjasa terhadap dakwah Rasulullah. Oke, kemudian ketika orang-orang kafir Mekah ini telah melakukan intimidasi baik kepada Rasulullah maupun kepada paman Rasulullah, tetapi tidak membuahkan hasil, maka orang-orang Quraisy ini pun memberikan tawaran kepada Rasulullah. Rasulullah diberikan iming-iming. Rasulullah diiming-imingi dengan harta kekayaan. Rasulullah diiming-imingin akan diberikan pangkat yang tinggi. Rasulullah diberikan iming-imingan akan diberikan wanita yang paling cantik di Mekah kalau Rasulullah mau menghentikan dakwahnya. Tapi dengan tegas Rasulullah pun menolak tawaran-tawaran yang diberikan oleh orang-orang Mekah. Kemudian ketika respon Rasulullah maupun keluarga besarnya itu menolak terhadap segala tawaran-tawaran dan ajakan para pembesar-pembesar Mekah ini, maka sekarang giliran para sahabat dan pengikut Rasulullah yang selalu disiksa oleh kaum Quraisy. Salah satunya kita ketahui cerita yang sudah masyhur, yaitu Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu adalah seorang budak yang berkulit hitam. Ketika dia sudah mendeklarasikan tentang keislamannya, maka majikannya pun segera menyiksanya agar Bilal kembali pada ajaran nenek moyang. Bilal bin Rabah dijemur di bawah terik matahari yang sangat panas di gurun pasir. Tidak cukup sampai itu, Bilal ditindih dengan batu besar di dadanya, sehingga Bilal kehausan, kesakitan. Pada saat itu pada saat itu majikannya menawarkan, "Hei Bilal, kembalilah pada ajaran nenek moyang, maka kami akan menghentikan siksamu." Jawab Bilal apa? Ahad, 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 seperti itu. Maksudnya adalah Allah, Allah yang ahad, Allah yang esa. Nah, kemudian ada juga Yasir, kemudian ada juga Amir bin Yasir, kemudian ada juga Sumayyah, kemudian ada juga Khobah bin Aris, ada Ubais, Siniroh, kemudian Abu Fukhainah, ada Al-Nadiyah, ada Amr bin Huraihah, kemudian ada Hamamah dan lain sebagainya. Mereka itu orang-orang yang selalu disiksa supaya kembali pada ajaran nenek moyang, tapi mereka tetap berpegang teguh pada ajaran yang telah diajarkan Rasulullah. Kemudian, kenapa toh orang kafir Quraisy ini menolak keras ajaran Rasulullah? Apa yang melatar belakangi atau melandasi penolakan mereka? Oke. Yang pertama, sebenarnya kaum yang bersikeras untuk menolak ajaran Rasulullah itu adalah para kaum bangsawan. Kenapa? Karena mereka takut kehilangan kekuasaan. Mereka berpikir ketika mereka mengikuti ajaran Muhammad, mereka mengikuti ajaran Rasulullah, mereka merasa bahwa nanti mereka akan menjadi pengikut Muhammad. Mereka akan menjadi pengikut Rasulullah. Kalau begitu, mereka merasa berada di bawah kekuasaan Rasulullah. Padahal mereka merasa bahwa mereka adalah para penguasa kota Mekah. Nah, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hilangnya status sosial. Kita ketahui bahwasanya ketika Rasulullah berdakwah di Mekah, di sana masih terjadi perbudakan. Jadi ada kaum budak, ada kaum majikan. Ketika nanti mereka menerima Islam, mereka tentu akan kehilangan budak-budak mereka. Karena di dalam Islam mengajarkan adanya kesetaraan derajat. Bahwasanya semua manusia di hadapan Allah adalah sama. Yang membedakan adalah keimanan dan ketakwaan mereka. Nah, itu yang mereka tidak mau. Mereka takut kehilangan budak-budak mereka.
budak yang bisa mereka suruh, bahkan bisa menghasilkan uang bagi mereka. Kemudian mereka takut hilangnya perdagangan patung. Kita ketahui ketika Rasulullah mengajarkan Islam di tanah Mekah, itu mereka masih menyembah patung. Dan patung itu menjadi komoditas perdagangan. Ketika mereka menerima Islam, tentu mereka akan menyembah Allah yang esa. Sehingga perdagangan patung mereka khawatirkan akan hilang. Karena menyembah patung itu bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, seperti itu. Kemudian, bagaimana tantangan dan rintangan yang dihadapi oleh orang-orang Islam, baik Rasulullah maupun para pengikutnya. Rintangan dan tantangan yang mereka hadapi tentu saja yang pertama adalah penghinaan, ancaman, dan siksaan. Itu menjadi suatu hal yang biasa bagi mereka, yang mereka terima dari orang-orang Mekah itu. Bahkan Rasulullah ketika sedang sholat pun terkadang dilempari kotoran. Ketika Rasulullah berjalan pun terkadang ditaruh duri supaya Rasulullah kena duri dan lain sebagainya. Kemudian bujukan, rayuan, mereka diberikan bujukan baik itu harta, kedudukan, wanita, supaya meninggalkan dakwah, terutama ini pada Rasulullah. Kemudian Rasulullah juga dibujuk untuk bertukar sembahan. Para pembesar Quraisy ini mereka menurunkan sedikit gengsi mereka. Mereka mengajak Rasulullah, wahai Muhammad, kalau kamu mau, kami mau menyembah Tuhanmu, tetapi kamu juga harus menyembah Tuhan kami. Jadi sehari menyembah Tuhanmu, sehari menyembah Tuhan kami, gitu. Orang-orang pembesar Quraisy ini. Tapi hal ini ditolak oleh Allah dengan turunnya Al-Quran surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, dan seterusnya. Nah, itu adalah bentuk penolakan terhadap bujukan para pembesar Quraisy ini untuk bertukar sesembahan. Kemudian membujuk dan memprovokasi Abu Thalib seperti yang Dapat Wahyu sampaikan tadi. Kemudian menghasut masyarakat Mekah. Masyarakat Mekah dihasut, ditanamkan dalam keyakinan mereka bahwa Muhammad, kadang-kadang dikatakan Muhammad adalah orang gila, Muhammad adalah penyihir, dan lain sebagainya. Nah, supaya apa? Supaya orang-orang Mekah ini meninggalkan dakwah Rasulullah. Kemudian mempengaruhi pimpinan negara-negara tetangga untuk menolak kehadiran Islam atau orang-orang Islam yang kemarin sudah kita ketahui, belum ya, besok. Ketika itu Rasulullah nanti ke Taif, dan orang-orang Taif pun ketika Rasulullah sampai tidak menyambut Rasulullah, tapi melempari mereka dengan batu, melempari Rasulullah dengan batu. Nah, itu salah satu bentuk pengaruh orang-orang Mekah itu terhadap pemimpin negara tetangga supaya menolak kehadiran Rasulullah, menolak kehadiran umat-umat Islam. Kemudian melakukan pengasingan dan pemboikotan terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib. Para keluarga Rasulullah, pengikut Rasulullah, mereka diboikot, diputuskan hubungan, baik itu hubungan perdagangan, hubungan kekeluargaan, hubungan pernikahan, supaya orang-orang Mekah tidak melakukan atau membantu baik itu Bani Hashim, Bani Muthalib, dan pengikut Rasulullah, dan memutuskan hubungan kepada umat Islam. Pemboikotan ini merupakan cobaan yang sangat besar dirasakan oleh umat Islam dan Rasulullah, berlangsung kurang lebih 3 tahun. Kemudian bagaimana model kesuksesan Nabi Muhammad dalam berdakwah? Apa yang menyebabkan Rasulullah sampai sukses membawa Islam sampai hampir ke seluruh dunia ini? Pada saat ini kita ketahui Islam sudah menyebar ke seluruh dunia. Yang pertama adalah sabar. Jadi ketika kita melakukan apapun, yang harus kita contoh dari Rasulullah adalah sabar, berproses.
Berproses itu harus sabar, termasuk kalian ini. Sekarang menjadi seorang pelajar harus sabar. Besok, ketika sudah tiba waktunya, siapa tahu kalian menjadi presiden, siapa tahu kalian menjadi pengusaha besar, dan lain sebagainya. Sehingga menikmati hasilnya. Jadi dalam berproses itu, kunci utama adalah sabar. Sabar menerima cobaan-cobaan yang harus dihadapi. Kalau sekarang kalian ya sabar harus belajar. Sabar menggunakan seluruh waktunya untuk membaca dan menyerap semua pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah kegigihan dan keuletan. Intinya adalah pantang menyerah. Setelah sabar, harus pantang menyerah atau gigih dan ulet untuk mencapai apa yang diinginkan. Jangan baru sekali berlatih tidak bisa terus berhenti, jangan. Sekali nggak bisa, 2 kali. 2 kali tidak bisa, 3 kali. 3 kali nggak bisa, 10 kali, dan seterusnya. Jangan pernah ada rasa menyerah. Jangan ada putus asa, karena putus asa itu adalah salah satu perbuatan syaitan. Nah, kemudian yang kedua adalah memperjuangkan kesetaraan derajat. Nah, kalau zaman sekarang, kalau kalian dalam belajar, ya kesetaraan derajat. Cari teman, ya nggak usah pilih-pilih mana orang kaya, mana anak pejabat, dan lain sebagainya. Enggak. Yang penting dia adalah orang baik, maka kita temani, menjadi teman kita. Semua manusia adalah sama derajatnya. Yang membedakan adalah keimanan dan ketakwaan. Asalkan dia membawa kebaikan atau membawa kepada kemanfaatan bagi kita, yuk ditemani. Nggak usah pilih-pilih. Kecuali kalau misalnya kalian, teman-teman kalian, dia adalah orang yang tidak baik, sering melakukan perbuatan-perbuatan tidak baik. Nah, itu supaya bukan kita benci pada orangnya, tapi tidak suka terhadap perbuatannya. Sebaiknya tidak ditemani. Untuk apa? Untuk menjaga kita, untuk menjaga supaya tidak ikut-ikutan. Karena kalian kan masih MTS ya, masih labil, masih mudah terbawa teman. Sehingga sebaiknya cari teman adalah yang orang anak-anak yang baik juga, supaya tidak terseret. Nah, beda kalau besok nanti kalian sudah dewasa, mungkin sudah besar, sudah bisa mengajak teman kalian untuk merubah teman yang tidak baik menjadi baik, itu boleh menemani siapa saja. Tapi untuk taraf MTS seperti kalian, usia masih sangat muda, sebaiknya cari teman-teman yang mengajak pada kebaikan, gitu aja. Kemudian akhlak terpuji dan menjauhi kemungkaran. Nah, itu yang harus kita tanamkan. Kita jadikan akhlak terpuji dan menjauhi segala keburukan itu menjadi bagian dari diri kita, bagian tidak bisa kita lepaskan, atau menjadi identitas diri kita. Nah, seperti itu. Sehingga orang akan suka kepada kita, dan itu akan memudahkan kita untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. Kemudian berakidah yang benar dan kuat. Berakidah yang benar dan kuat. Laksanakan sholat sebaik-baiknya. Harus menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Oke, mungkin ini saja dari Pak Wahyu. Itu tadi adalah respon masyarakat Mekah. Minggu depan kita akan melanjutkan tentang dakwah Rasulullah di Mekah ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.